Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. And our study English today is about lesson 6. What is a telescope for? Team Technology around us. Jadi temanya hari ini adalah teknologi di sekitar kita. Okay, before starting our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami vocabulary teknologi produk seperti telepon, virtual reality headset, electric car, teleskop, drone, windmill, smartphone, konsol. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari produk teknologi. Yang ketiga, siswa dapat membaca nyaring. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan penemu dari produk teknologi tersebut. Dan yang terakhir adalah siswa dapat memahami grammar simple past tense. Oke, we start. Kita mulai sekarang. Read loud. Jadi baca nyaring. Nanti bisa kalian scan di bukunya, bisa juga didengarkan dari sana ya. Maksudnya itu scan dari buku, kemudian bisa dengarkan, atau bisa langsung dari sini. Oke, number 1. It is a game console. People use it to play video games. Next, number 2, it is a virtual reality headset. People use it to watch movies. Look at the picture. Next, number 3, it is drone. People use it to monitor traffic and weather. Biasanya tidak hanya untuk memonitor lalu lintas ataupun cuaca ya, tapi sekarang bisa juga digunakan untuk seperti halnya melihat dari atas gitu ya, bisa menggunakan drone. Okay, next number 4, it is a windmill. People use it to produce electricity. Jadi ini kincir anginnya digunakan untuk menghasilkan listrik. Biasanya di Netherlands atau Belanda. Next number 5, look at the picture. It is a telephone. People use it to talk to other people in different places. Zaman dulu biasanya telepon yang dipakai adalah seperti ini. Nah, kalau sekarang jarang ditemui yang seperti ini, yang number 5. And next number 6. It is a smartphone. People use it to talk other people and to send text, pictures, and videos. Nah, biasanya kita sering menggunakan yang smartphone untuk saat ini. Next number 7. It is a telescope. People use it to look at something far away. Nah, teleskop digunakan untuk melihat sesuatu yang jauh. Next number 8, it is an electric car. People use it to transport people. Nah, jadi mobil listrik apakah sudah bisa ditemui di daerah kita? Oke, next. Nah, di sini ada assessment 1, berarti ini yang penilaian. Penilaian satunya di sini we have 6 inventors. Jadi di sini ada 6 penemu. The first, Alexander Graham Bell. Nah, invented apa ini ya? Kalau Alexander Graham Bell ini menemukan apa atau dia menemukan apa, boleh langsung dijawab tulisan, dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar. Next, number 2, the Wright brothers. Nah, gambarnya seperti ini. Ini menemukan apa? Beliau ini. Next, number 3, Galileo. Next, number 4, Robert Davidson. 5, Ibrahim Karim. 6, Daniel Halliday. Ya, Daniel Halliday. Nah, nanti bisa di scan dulu ya, bisa itu di scan di bukunya sekitar halaman 110, kemudian bisa listen, kemudian bisa menjawabnya. Okay. Next. Nah, assessment 2. Sekarang kita ke yang kedua, penilaian yang kedua. Read and write yes or no. Jadi baca kemudian tulis jawabannya ya atau tidak. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. In the past, the telephone used cables,
People use it only to talk to the people in other places. Now it is very different. Most of phone today do not use cables. People use the telephone only to talk to other people, to other people in other places. People use it to send text messages, take pictures and videos, and play games. Because it can do different things, people call it a smartphone. Jadi nanti ini ya apa namanya, Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876. Nah, di sini ada kata invented ya, invented. Berarti di sini menemukan. Di sini terakhirnya ada verb yang berakhiran ed, kata kerja yang berakhiran ed. Berarti ini adalah bentuk dari simple past tense. Jadi kejadiannya sudah pada masa lampau. Ya. Lihat aja tahunnya di sini ada 1876. Berarti ini sudah berlalu, sudah pada masa lampau. Nah, terus in the past the telephone use cable. Jadi pada waktu dulu telepon itu biasa menggunakan kabel. Yang tadi yang seperti nomor bapak yang tadi ada telepon yang gambar yang warnanya merah. Nah, bentuknya seperti itu biasanya menggunakan kabel. People use it only to talk to the people in other places. Jadi orang pada dulu itu, zaman dulu itu menggunakan telepon itu hanya untuk berbicara dengan orang di tempat lain. Fungsinya hanya untuk komunikasi, untuk berbicara, ya. Now it is very different. Nah, tapi kalau yang sekarang sangat berbeda. Most of the phone today do not use cable. Jadi banyak telepon hari ini tuh nggak menggunakan kabel, ya seperti smartphone kita kan nggak pakai kabel, kecuali mungkin kalau dicas, dan casnya itu yang langsung terhubung dengan listrik itu baru menggunakan kabel. Tapi kalau teleponnya sendiri kan nggak menggunakan kabel dan bisa kita bawa kemana-mana. Tapi kalau telepon pada zaman dulu ya stay di rumah aja, karena di situ harus nyolok ada kabelnya gitu ya. People use the telephone not only to the people in other places. Nah, untuk yang sekarang people menggunakan telepon ini tidak hanya untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang di tempat lain, ya, tetapi juga bisa untuk send text messages. Jadi untuk mengirim pesan, kemudian take pictures, foto-foto, ya selfie, in videos, ya, atau mungkin untuk rekam video atau kirim video, dan bisa juga untuk yang play games, untuk main games ya, main permainan di sini. Nah, because it can do different thing, karena ini ya yang telepon saat ini bisa melakukan banyak hal yang berbeda, maka people call it a smartphone. Maka orang-orangnya menamainya smartphone, ya, telepon pintar katanya, telepon smart, karena dia bisa digunakan untuk ya tadi itu nggak hanya untuk komunikasi, tapi bisa digunakan untuk send text messages, take pictures, videos, play games, dan mungkin masih banyak ya lagi yang lainnya ya fungsi dari telepon ini. Nah, ini teksnya. Nah, sekarang assessment 2 itu adalah menjawab pertanyaan number 1 until number 5. Jawabannya yes or no. Kalau enggak ya tidak gitu ya. For number 1, Alexander Graham Bell invented the telephone in 1867. Apakah benar kalau si Alexander ini menemukan telepon pada tahun 1867? Kalau benar berarti the answer yes, jawabannya yes. Tapi kalau memang ini salah, nggak sesuai dengan teks yang tadi dibahas tadi ya, nggak sesuai, berarti jawabannya no. Begitupun for number 2 until number 5 ya. Untuk nomor 2, in the past people did not use kabel. Jadi pada zaman dulu orang tidak menggunakan kabel. Maksudnya di sini untuk teleponnya. Terus number 3, pada zaman dulu orang menggunakan telepon untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang di tempat yang berbeda. Number 4, now people use the phone only to talk to people in other places.
Sekarang orang menggunakan telepon hanya untuk berkomunikasi dengan orang di tempat yang lain, tempat yang berbeda. Apakah benar seperti itu? Next, number 5. The phone are smart because they can do many different things. Jadi telepon smart, telepon itu pintar karena mereka bisa melakukan banyak hal yang berbeda. Nah, silakan dijawab yes or no. Dan tentunya kalian baca dulu, latihan untuk membaca, ya. Okay, next. Reflection. We have studied about technology product around us, and you know the inventor of technology products. How is the other? How? Bagaimana kalau yang lain? You want to know the inventor of television? Kira-kira siapa ya penemu dari televisi? And what is television for? Dan kira-kira apa fungsi dari televisi itu? Nah, tentunya banyak teknologi around us yang masih belum kita gali. Nah, kalian bisa belajar secara mandiri teknologi-teknologi tersebut, siapa penemunya, dan what is the function. Kira-kira fungsinya untuk apa, ya. Okay, I think that's all for today. Inshallah, next week we will meet, ya. Thank you very much for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.